Ini malam sahur hanya minum air putih. Bukan berarti saya kesiangan, tapi dikarenakan tidak ada yang bisa saya makan. Makanan ini hanya bisa untuk emak saya dan anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Najibullah Lubis atau Najib Al-Maidani. Ya, ada lu bisa juga, jangan lupa. Ada juga. Najib ini kita kenal sebagai seniman Melayu atau seniman pelaku seni lah di Medan ya. Yang juga belakangan terdampak COVID-19 yang harus rela mungkin makan sekali masih 3 kali ya, makan masih 3 kali ya. Kalau makan karena puasa nih paling tidak 2 kali lah sehari. 2 kali sehari. Sehari buka sama sahur. Tapi memang pekerjaan otomatis lockdown juga atau gimana? Kalau pekerjaan itu memang tidak boleh. Nah, itu memang dilarang. Apa ya namanya juga kalau COVID ini kan keramaian itu nggak boleh. Jadi memang selama ini kita bekerja atau berkesenian itu dengan event-event ya? Dengan event-event, ada acara wedding, udah gitu nanti misalkan pokoknya sifatnya keramaian lah, acara-acara yang berkeramaian itu dilarang, tidak boleh. Selama waktu sebelum COVID ya, sebelum ada kebijakan-kebijakan melarang event, melarang keramaian, itu sudah ada jadwal-jadwal yang sudah Udah, itu saya masih ingat, itu saya mulai nggak ngejob itu terakhir saya ngejob tanggal 23 bulan 3. 23 Maret. Tanggal 23 sampai mau masuk puasa, itu ada sekitar 11 titik. 11 event. 11 event, itu batal. Belum lagi bulan puasa. Bulan puasa tuh, kalau nggak hari raya kata aku tuh. Tapi apa yang kita buat? Tapi udah ada jadwal di bulan puasa tuh. Bulan puasa tuh udah penuh selama sebulan. Subhanallah. Rencana tombak kencana buluh betung dibelah 2. Rencana boleh rencana, tapi Allah juga punya kuasa. Betul. Jadi memang habis semua ya? Habis lah, apalagi yang dikatakan lagi. Duduk temen dong aja lah. Udah sempat hitung-hitungan nih, mau beli ini, mau beli itu nih. Iya, kalau yang namanya kita kegiatan itu sudah ada di depan, itu pasti kita udah punya planning. Ini uang mau kita buat untuk ini, itu pasti ya habis. Tapi kalau boleh tahu kondisi yang dialami Najib nih, Bang Najib nih, dialami oleh berapa orang? Yang menurut kita mungkin sama-sama seniman atau ada komunitas kita atau bagaimana? Kalau lingkupnya satu Medan nih, kota Medan, itu banyak lah. Kita nih di Medan ada etnik musik Minang, ada dari Karo, ada dari Tapanuli, Hindustan, Tionghoa, itu ada komunitasnya, itu banyak. Dan itu semua kehilangan job? Ya pasti, itu udah pasti kehilangan. Mereka nggak ada pendapatan lagi untuk saat ini. Dan itu dia kalau udah musik kayak kami ini di musik, nah di keramaian. Kalau sudah musik kami bisa ngisi di acara-acara wedding, itu tidak boleh. Itu ekonomi juga terkena buat tukang syuting perkawinan. Kamera ya? Kamera. Habis itu orang pelaminan juga kena. Bidan pengantin. Itulah bidan pengantin sampai telangkir tukang pantun itu terduduk. Waktu kasihan kali aku. Tak ada orang pesta, mana lagi dia nak bawa pantun. Jadi kalau misalnya gini Jeb, selama ini kan kalian ini kan cukup eksis ya, artinya kalau nggak ada COVID kita ini eksis semua. Iya. Artinya event jalan, kita juga eksis di masyarakat, kita bisa menghibur. Kemudian kalau misalnya kawan-kawan yang kayak kita di Melayu tetap bisa melestarikan budaya Melayu. Benar. Selama ini pemerintah misalnya atau dinas mana nih, pariwisata atau kebudayaan barangkali itu ada memberikan ini nggak, memberikan bantuan sih, bukan sih, perhatian sebelum ada COVID ya, sebelum ada COVID kalian ini diperhatikan nggak? Sebelum ada COVID, dari Dinas Pariwisata itu pernah membuat sebuah hiburan musik rakyat. Itu titiknya tuh ada di Taman Sri Deli, ada di lapangan Merdeka, ada di lapangan Teladan.
Itu juga dibuat lapangan di Jalan Gajah Mada, itu kan. Ada sekitar 6 atau 5 titik itu. Itu musik-musik etnik daerah Kota Medan itu ditampilkan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Setelah COVID, Setelah COVID, ya mana pula lagi dibuat kayak gitu, habis lah. nelpon atau apa, SMS, nanya kabar kalian, udah nggak ada job gini, nggak ada bantu. Nggak usah, nggak ada nanya kabar gitu, nggak ada. Ada. Mungkin perhatian juga ya untuk, mungkin apa ya, untuk Dinas Pariwisata atau Kebudayaan ya, Iya. Medan ya. Medan. Tolonglah diperhatikan kawan-kawan ini juga, karena selama ini kan mereka sudah cukup membantu ya, melestarikan budaya dan kesenian di Medan. Mungkin kalau di pariwisata itu ada Bang Agus Suryono ya. Iya. Tolonglah Bang Agus, jangan pelit-pelit. Ini mau raya ya kan. Dikasihlah sedikit perhatian untuk kawan-kawan ini supaya jangan apa kali gitu. Mungkin Bang Najib. Kalau saya kan suka kadang-kadang main di Instagram, Iya. Facebook. Saya tengok lah misalnya artis-artis tuh ya di Jakarta itu ya, mereka buat live konser misalnya. Apalagi ya, mungkin collab dengan artis-artis lain. Iya. Nah, itu sering tuh belakangan saya lihat. Betul. Terus pakai hashtag di rumah aja. Kalian buat itu nggak? Kemarin kami pernah buat. Kami pernah buat sekitar seminggu yang lalu lah. Seminggu lalu kita buat itu, kita live streaming, membawakan lagu-lagu Melayu. Dia bersifat donasi, supaya itu bantuan tadi itu bisa meringankan beban kami selaku pelaku seni yang terkena dampak. Karena udah buntu tuh, kawan-kawan udah buntu cara berpikirnya. Kita punya skill dari bermain musik dan bernyanyi. Dan ternyata kegiatan kita dilarang sepenuhnya oleh pemerintah karena COVID. Apa yang harus kita perbuat? Kita live streaming. Ya udah, ya berapa yang dapat ya itu sama-sama kita nikmati. Kalau ditanya nilai, saya pikir berapa? Kalau ya rentangnya cukup atau kurang? Kalau kurang lah, ya kurang. Itu bagi berapa tuh? Bagi berapa kemarin? Ada bagi berapa orang yang ikut terlibat? Yang terlibat pada hari itu ada sekitar 18 orang. 18 orang. 18 orang. Dan kurang ya? Kurang kali betul. Tapi memang kalau kita melihat artis-artis Jakarta tuh enak-enak kali cari duit. Ya, mereka sudah punya fans. Udah gitu relasi mereka kuat. Udah gitu perhatian pun kuat. Kami jangan perhatikan, mana ada yang perhatikan. Kok gini Jeb, aku mau nanya, ini aku agak kejam sedikit nih ya. Agak terkesan aku nggak ada perhatian, nggak empati gue sama kalian nih. Kalian jangan cengeng lah. Kan nggak kalian aja yang susah. Nah ini menurut Najib gimana? Kalau ada orang yang menilai kita seperti itu. Selama ini kan kalian kan sudah dapat pekerjaan yang gitu. Menurut Najib bagaimana? Iya, kalau kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh minta-minta gitu maksudnya. Nggak boleh sendu lah. Nggak boleh sendu gitu ya. Ya sama-sama mengalami lah semua. Semua susah nih. Nah ini kawan-kawan seniman nih, ya jangan cengeng kali lah gitu. Nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana Najib? Kita jangan cengeng kali, aku masih bingung nih, kita jangan cengeng kali. Jadi apa yang harus kita perbuat untuk saat ini gitu? Ini produksi, udah, anak di rumah ada, bini ada, keluar rumah paling tidak bawa 50.000 tuh pulang harus ada gitu. Karena ada yang harus dibayar, listrik harus dibayar, apalagi makan, apalagi anak-anak kami masih muda-muda ini punya anak-anak kecil-kecil yang butuh susu, butuh ini. Kegiatan kami dihentikan, apa yang kami perbuat? Ini tuh sama sekali nggak ada solusi ya, cuma disuruh stop aja gitu. Ya iya, solusi nggak ada. Kami coba beralih dagang jualan gitu kan. Ya gitu juga. Sama juga, karena yang beli nggak ada ya. Nggak ada juga. Kami coba ngamen tengah jalan, jalanan sunyi, kami diusir. Kami pernah ngamen kemarin. Astagfirullah. Itu ya udah sampai begitu ya? Udah ngamen. Jadi waktu itu kalau saya Bang,
reguler juga nyanyi reguler di beberapa kafe kota Medan. Mungkin udah banyak yang tanda dengan Mbak saya. Terkenal aja ya. Jadi waktu saya ngamen, kami ngamen, kami nyanyi Tanjung Gantung Air, ada ibu-ibu pakai masker lah ini. Apa cakapnya? Ya udah turun ke jalan sekarang ya, katanya. Oh mak, siapa ibu nih kan gitu. Gitu dibukanya, oh ibu ini, ya gini lah bu, turun ke jalan kita. Nggak lama datang polisi, sebelum mereka negor kita udah bubar. Gitu. Sempat ngamen juga ya. Sempat ngamen. Kalau boleh tahu, Dip, kawan-kawan yang selama ini berpenghasilan dari seni itu, dari kegiatan kita itu, sekarang kondisinya bagaimana? Apakah misalnya, kalau kemarin kita ada ketemu sama kawan-kawan yang bekerja di hotel yang di PHK tuh, udah ada yang jual kereta aja, udah ada yang jual sayur juga, ada yang jual sayur sama ikan. Nah, kalau kawan-kawan seniman kita ada yang seperti apa kondisinya, Dip? Kalau kawan-kawan kita sekarang ya seperti orang sound system itu jual sound systemnya, jual power, jual mixer. Pasti harganya jauh. Mereka jual harga tuh murah. Karena kalau tinggi nggak ada yang mau beli. Gitulah. Jadi jual tuh harga murah kali. Itu pertimbangannya berarti setelah Covid habis mereka nggak bisa usaha itu lagi ya? Nggak bisa. Dia mulai berintis lagi. Yang kami pikirkan sekarang ini ada pemain gendang Pak Akung. Usia udah cukup petang, maksudnya udah tua. Jadi dia pemain di Istana Maimun. Dah, itu kami panggilan Nek Pendi Burung. Dah, dan dia cuma punya gendang itulah. Kan nggak mungkin gendangnya dijual. Dia usianya udah petang. Berharap dari siapa? Kami tahu lah bagaimana keadaan keluarga dan seperti apa. Dia tinggal pas di pinggir Sungai Deli. Di belakang Maimun. Dia betul-betul pecinta seni Melayu. Luar biasa itu Nek Pendi itu. Aku kagum kali sama dia. Aku nak bantu, aku pun susah. Mana lagi? Inilah kita ceritakan lah ini kan, mana tahu ada yang tergerak hatinya kan. Bang Najib, kalau gini, saya mau tanya, udah pernah dapat bantuan belum dari gubernur atau wali kota Medan? Kan kita baca-baca berita tuh banyak bantuan mereka. Betul. Sejauh ini dari gubernur, dari wali kota, pokoknya dari pemerintahan kita tuh belum ada dapat apa-apa. Saya pribadi belum ada dapat apa-apa. Kawan-kawan ada tahu nggak? Kalau kawan-kawan pada ngeluh semua, sampai 2 hari yang lalu itu saya sampai menitikan air mata loh. Setelah sahur, kita buka-buka Facebook tuh ada perempuan, cewek, nggak apa sebutkan namanya? Ya, ini pelaku seni juga ya? Dia pelaku seni juga, tapi dia bukan seni Melayu. Karena saya hanya berteman sih kurang juga. Yang memang cari makan dari event-event juga. Cari makan dari event. Jadi dia bawa status gini, ini malam sahur hanya minum air putih. Bukan berarti saya kesiangan, tapi dikarenakan tidak ada yang bisa saya makan. Makanan ini hanya bisa untuk emak saya dan anak saya. Sejauh ini belum ada bantuan yang datang ataupun sampai ke kami. Apa mungkin lantaran rumah kami permanen? Oh, jadi rumahnya bagus tapi nggak bisa makan? Rumahnya bagus tapi tidak bisa makan. Kalau sekarang tuh lah ukur rumah bagus tuh nggak bisa jaminan bang. Karena ini semuanya merata. Coronanya semua merata. Karena Covid itu ya? Karena Covid. Jadi sebenarnya semua merata dia. Kalau perkara rumahnya bagus, orang rumah subsidi bagus semua rumahnya. Terduduk semua, itu tetangga-tetanggaku terduduk semua. Karena memang nggak ada kerjaan lagi gitu. Memang rumah bagus, tapi cicilan kan ada. Cicilan jalan terus. Itulah bang. Kalau pantun lain mengatakan batang kayu diukur belah 2 letak di kardus. Kerjaan kami libur, cicilan jalan terus. Itulah dia. Memang apa ya? Kita mau sedih kali pun kondisi ini kita rasakan bersama gitu. Artinya banyak pihak yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, kalau dari pandangan Bang Najib sebagai pelaku seni dan selama ini mencari makan dari situ gitu. Apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Karena kan kenapa pemerintah? Karena pemerintah yang melarang event gitu ya. Karena memang untuk menekan penyebaran COVID. Betul sekali. Nah, apa yang diharapkan dari orang-orang semacam Bang Najib? Ya kalau dari pemerintah kan mengharap bantuan lah. Bantuan itu bukan hanya dalam sembako. Kalau hanya sembako aja dikasih, udah habis itu udah lepas tangan. Udah kami kasih sembako. Sembako cuma bertahan seminggu, kami nggak makan hampir 2 bulan.
Tapi udah rutin seperti itu. Ada pun dalam bentuk uang tunai. Kan nggak mungkin beli bensin kami pakai minyak goreng. Kan nggak mungkin. Adalah uang tunai. Nah ini ada uang nih untuk pegangan kalian. Yang kawarin 600.000. Nah ini untuk makan kalian. Sabar-sabarlah kalian di rumah-rumah aja lah kalian dulu. Kalau itu nggak ada, Kalau itu nggak ada, bukalah kesempatan kami main lagi gitu. iya pastilah. Kasihlah kami kesempatan kami main. Biarkan orang mau untuk membuat pesta. Jadi kami bisa bermain lagi tuh. Kegiatan kami tuh berjalan kembali. Tapi ada COVID. Ya pakai masker lah kita. Itu banyak juga yang buka-buka ini tuh aku mau belak-belakan aja nih. Tadi aku lewat tuh di Kampung Baru tuh. Gak apa-apa aku sebut namanya nih. Gak apa-apa. Pusat perbelanjaan ya? Pusat perbelanjaan tuh. Rame kali situ. Lewat aku. Aman ya? Aman. Kalau aku nyanyi situ, nyanyi aja aku pakai gitar situ. Aku yakin dapat ke 200.000 tuh. Pakai gitar aku nyanyi. Cek kalau nggak dusir. Betul, dapatku 200.000 tuh. Malam di Bandara Soekarno-Hatta juga rame ya? Rame. Kalau ada keramaian kami nyanyi, wah. Takutnya diusir. Tak kenapa salah kami. Sana boleh, kami tak boleh ikut rame. Nah itu. Belakangan ini bang ya, belakangan ini pandang seperti itu. Memang itu yang banyak yang merasakan itu, Jeb. Itu betul. Ada semalam kawan mau pesta dia nggak boleh. Nggak boleh. Sama bini pertamanya karena mau kawin bini kedua dia, Jeb. Sedap lah itu. Tak boleh memang. Saya pikir perbincangan ini cukup menarik. Iya. Menarik dari sisi bahwa COVID ini membuat hampir banyak orang bisa nggak makan ya belakangan. Ya, betul. Artinya semakin lama, Jeb. Ini nggak tahu nih kalau ente setuju, kita setujui di sini, kita sahkan di sini. Semakin lama ini terjadi, maka mungkin saja akan banyak yang nggak makan. Setuju. Ya makin lama itu mana cari makan, makin lama makin tak makan lah, Pak. Itu betul lah aku bilang. Betul ya? Betul kali lah. Berarti kita sahkan lah di Kita sahkan, semakin lama COVID, aku setuju kita makin payah untuk cari makan. Jeb, kalau boleh nih, Jeb, kalau boleh. Tapi harus boleh lah. Nih kami rindu juga dengar suara Najib nyanyi nih. Lagu Melayu Deli yang viral, yang familiar ya. Boleh. Batang kayu hendak diukur, dibelah dua letak di kardus. Batang kayu hendak diukur, dibelah dua letak di kardus. Kami nyanyi disuruh libur, tetapi sayang cicilan jalan terus. Kami nyanyi disuruh libur, tapi cicilan kok jalan terus. Mangga di balik batang, letak anak di ujung hilir. Tukang cicil semalam datang, terpaksa aku usir. Ya omak, paksa aku usir. Ya omak, paksa aku. Terima kasih Pak. Senang hati ya Pak. Ya Jeb, makasih banyak Jeb. Sudah membuat kita tersenyum, tertawa. Itulah indahnya seni dari itu Bang. Nampaknya aja nih mulut tertawa, tapi hati menangis. Itu dia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.